Di tengah suasana mencekam dan kepanikan akibat wabah penyakit yang melanda dunia ini, ingatlah saudaraku bahwa kuasa Allah tak terhingga. Saat ini kita sedang menjalani Minggu Prapaskah yang mengingatkan kita tentang kasih Allah yang mengalahkan maut. Apalah artinya wabah penyakit dibanding kuasanya yang tak terbatas? Sebagai orang percaya, janganlah gentar hatimu, janganlah larut dalam pergumulan. Marilah tetap menghadap hadirat-Nya, sumber pengharapan dan kekuatan. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul dan beribadah bersama keluarga. Kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berdiri di sini dalam kondisi sehat dan diselamatkan untuk mengikuti ibadah malam ini. Sungguh kami tidak bisa mengungkapkan betapa besar kasih yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dosa dan kadang lupa diri, sehingga sedikit pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak beribadah kepadamu. Hadirlah dalam ibadah kami dan berkatilah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca litani pujian dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5 secara silih berganti. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengapai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu hajawani.
Kita satu dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah gumul yang dalam, kami selalu ingin dekat denganmu. Dan kesempatan malam hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Nahum 3 ayat 1 sampai 19 yang menyatakan, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat pelindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintu. Timbalah air menghadap pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau. Akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok
pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hari Rabu 25 Maret 2020, dan judul renungan yang diberikan oleh gereja kita GPIB adalah hukuman Tuhan atas kesombongan Niniwe. Hukuman Tuhan atas kesombongan Niniwe itulah yang akan memayungi Nahum pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah pergumulan kita, saya ingin mengajak kita untuk sedikit berpikir. Karena bagian pembacaan kita bersama dari kitab Perjanjian Lama, Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19, untuk memahaminya mau tidak mau harus bersentuhan dengan sejarah umat Allah, Yehuda atau juga Israel. Bagian pembacaan kita bersama dilatar belakangi pada masa ketika Asyur dengan ibu kota kerajaannya Niniwe sedang jaya-jayanya. Dan di dalam kejayaan mereka itu, maka mereka bertindak sewenang-wenang, termasuk kepada umat Allah, Yehuda itu. Mereka memperlakukan mereka itu atau umat Allah itu dengan kejam, perlakuan semena-mena, sehingga menimbulkan berbagai macam penderitaan bagi yang namanya umat Allah ini. Nah, di dalam penderitaan mereka, tentu saja mereka tidak lari kemana-mana, tetapi sebagai umat Allah, mereka lari kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Allah. Karena itu di dalam pembacaan Alkitab kita bersama, Nahum mengatakan pada ayatnya yang kelima, lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan ibu bapak, saudara-saudara, perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nahum ini menjadi benar, tepat. Karena Niniwe Asyur tidak berhadapan dengan umat Allah Yehuda sendiri, tetapi berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Pada akhirnya dalam catatan sejarah Alkitab, bagaimana umat itu ada di dalam penderitaan. Di dalam pembacaan kita bersama dikatakan pada ayatnya yang ke-16 dan seterusnya, di sana api akan memakan habis engkau,
Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih daripada bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang hilang. Dan seterusnya. Pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Jadi itu yang akan terjadi pada Nineve, pada Asyur. Dan ibu bapak saudara-saudara, memang terbukti dalam sejarah Alkitab bagaimana Asyur atau Nineve itu dihancurkan oleh Tuhan Allah. Nah ibu bapak saudara-saudara, apa kira-kira pesan ini mau berbicara kepada kita? Pesan ini mau berbicara kepada kita, sekalipun kita ada pergumulan-pergumulan yang berat, masalah-masalah yang berat, persoalan-persoalan ataupun hambatan tantangan yang berat, yang kita lihat seolah-olah lebih besar daripada kekuatan kita. Kalau sebagai orang percaya kita mau memintakan pertolongan dari Tuhan Allah, kita tidak hanya mengandalkan pada kekuatan kita semata-mata, maka firman Tuhan dalam pembacaan kita bersama pada ayatnya yang kelima bisa menjadi pegangan kita. Dikatakan begini, lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, persoalan-persoalan, tantangan, hambatan kita, kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan berada di pihak kita untuk memenangkan, untuk melewatkan kita dari berbagai macam persoalan-persoalan kita itu. Demikian juga dengan masalah yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan bagi kita sekalian, bahkan dunia, yaitu tentang masalah virus corona. Dia memang memakan korban yang banyak. Dia memang begitu cepat menular. Dan itu menakutkan bagi kita. Itulah pergumulan besar bagi kita sekarang. Nah, dalam terang firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan firman Tuhan. Ayatnya yang kelima katakan, lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan yang akan berperang bagi kita, Tuhan yang akan memampukan bagi kita bersama bangsa sekalian untuk kita bisa memenangkan, untuk kita bisa melewati masalah yang sulit ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Tuhan berkati. Amin.
Bapak, saudara-saudara, kita masuk dalam doa dan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami belajar dari firman-Mu yang menceritakan kesombongan Niniwe atau Asyur yang menghancurkan, memporak-porandakan umat-Mu, ya Bapa. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan Allah, maka dalam firman-Mu Engkau mengatakan, Aku akan menjadi lawan-Mu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan catatan Alkitab membuktikan bagaimana firman-Mu itu menjadi kenyataan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan kami sebagai orang percaya besar dan dahsyat. Masalah-masalah kami, ya Bapa, kesehatan yang diperhadapkan dengan virus corona, belum lagi masalah pekerjaan, usaha kami, ya Tuhan, dan hal-hal yang lain, ya Bapa. Kami belajar dari firman-Mu, ya Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, memohonkan campur tangan Tuhan, mengandalkan kepada kekuatan yang dari Tuhan. Maka sebagaimana Niniwe atau Asyur dikalahkan, maka tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, masalah kami juga akan dapat diselesaikan, ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini masih menjadi pergumulan terbesar kami, bagaimana menghadapi masalah corona ini, yang merupakan masalah dunia, masalah bangsa-bangsa, masalah negara kami, ya Tuhan. Sudah ratusan orang yang terkena, ya Bapa, dan cukup banyak juga yang meninggal, ya Tuhan. Karena itu, ya Bapa, kami mohon Tuhan memberikan kemampuan bagi pemerintah kami dalam mengatasi masalah ini. Kami tahu itu tidak gampang, tetapi bersama dengan Tuhan, pemerintah akan dikuatkan, dimampukan, ya Tuhan. Kami mendoakan untuk dokter dan perawat yang ada di garda terdepan menghadapi masalah ini. Sertai lindungi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, ya Tuhan, kemampuan bagi mereka, ya Tuhan. Kami doakan juga keluarga mereka yang tidak putus-putusnya datang kepada Tuhan, mendoakan mereka, ya Tuhan. Para dokter perawat ini, ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa mereka. Sebagai gereja juga Tuhan, kami bergumul karena kami tidak dapat berkumpul dalam ibadah hari Minggu atau ibadah keluarga, ya Tuhan. Kami berdoa supaya masalah ini boleh terselesaikan, sehingga kerinduan untuk datang beribadah, berkumpul boleh menjadi kenyataan, ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja juga Tuhan, dalam peran serta mengatasi masalah bangsa ini, ya Bapa. Berikan hikmat dan bijaksana, ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-berkat Tuhan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, atau berkat yang melimpah dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi ajarkan kami juga untuk tidak melupakan Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana menyalurkan berkat-berkat yang kami terima dan alami.
Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Kami berdoa untuk diaken, penatua, pendeta yang bergumul dengan kesehatan ya Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk masalah-masalah ekonomi ya Tuhan, masalah-masalah pekerjaan. Tuhan ada juga bersama dengan jemaat sekalian. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Inilah doa-doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Saat ini kami memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Masalah sebesar apapun, mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, akan menyertai memberkati saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.